sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Anita Dwi Anggraini. Saya adalah dosen dari program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Molekuler. Biologi molekuler ini merupakan mata kuliah yang didapat oleh mahasiswa di semester ganjil, yaitu di semester 5 dengan besaran 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti keilmuan bidang teknologi laboratorium medis. Capaian pembelajaran dari mata kuliah biologi molekuler ini ada 6. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan prinsip dasar dari pemeriksaan biologi molekuler. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dan melakukan metode teknik ekstraksi dan isolasi DNA. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dan melakukan uji kuantifikasi DNA. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan melakukan teknik PCR. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan dan melakukan visualisasi DNA. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pencegahan infeksi di laboratorium biologi molekuler. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah biologi molekuler adalah salah satu mata kuliah inti keilmuan yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan teknik dasar pemeriksaan biologi molekuler. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan awal yang diperlukan bagi mahasiswa untuk memahami tentang dasar-dasar teknik pemeriksaan biologi molekuler. Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga teknologi laboratorium medis yang kompeten dan profesional sesuai dengan kompetensi TTLM atau tenaga teknologi laboratorium medis. Sistem pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan sistem hybrid. Untuk mata kuliah teori, proses pembelajaran bisa dilakukan secara luring maupun secara daring dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, serta Learning Management System untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning. Selain itu, penggunaan aplikasi Quizzes, Google Form, dan e-learning digunakan untuk pengumpulan tugas atau ujian yang dilakukan secara daring. Namun, untuk mata kuliah praktek, proses pembelajaran wajib dilakukan secara luring, baik di kelas maupun di luar kelas ataupun di laboratorium. Sistem Informasi dan Akademik atau SIAKAD Poltekkes Kemenkes Surabaya digunakan dalam proses daftar hadir mahasiswa serta penginputan nilai mata kuliah. Berbagai inovasi, strategi, dan inovasi metode pembelajaran yang diterapkan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa sehingga lulusan dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yang pertama adalah ceramah. Untuk mengawali materi, saya akan menjelaskan teori-teori prosedur operasional dalam pelaksanaan praktek biologi molekuler. Diharapkan mahasiswa akan memperoleh pengetahuan sebelum pelaksanaan praktek. Yang kedua adalah metode demonstrasi dan juga praktikum. Melakukan proses praktikum pada masing-masing peralatan biologi molekuler dengan menerapkan 6 capaian pembelajaran. Mahasiswa juga diberikan kasus-kasus khususnya dalam penentuan bagaimana melakukan pemeriksaan biologi molekuler sesuai dengan prosedur. Kemudian yang ketiga adalah diskusi kelompok. Dalam melakukan praktikum, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga dapat berfokus dalam menyelesaikan masalah-masalah pada kelompoknya masing-masing, berdiskusi secara kelompok dan dapat nantinya akan mempresentasikan di depan kelas. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan problem-based learning yang digunakan dalam soal-soal uji kompetensi. Mahasiswa akan dilatih mempelajari dan menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan biologi molekuler. Salah satu contoh yang saya berikan kepada mahasiswa adalah materi
teknik polymerase chain reaction atau PCR. Dalam teknik PCR, apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana meminimalisir adanya error baik dari human maupun mesin dalam proses pemeriksaannya. Untuk mempermudah proses pembelajaran, maka saya selalu menyiapkan presentasi PowerPoint yang menarik. Saya juga menyiapkan video-video, baik video itu saya ambil secara pribadi maupun saya ambil dari sumber YouTube, agar nantinya mahasiswa dapat memperoleh gambaran materi yang akan dipelajari. Saya juga akan menyiapkan panduan praktikum serta lembar kerja mahasiswa yang bisa digunakan selama praktikum berlangsung. Semua bahan ajar yang saya siapkan sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan problem based learning yang digunakan dalam soal-soal uji kompetensi. Mahasiswa akan dilatih mempelajari dan menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan biologi molekuler. Sistem penilaian hasil belajar pada mata kuliah ini ada 4 unsur. Yang pertama adalah unsur kehadiran sebesar 10%. Kemudian yang kedua adalah tugas, keaktifan, laporan, dan praktikum, serta presentasi yaitu 20%. Yang ketiga adalah UTS yaitu sebesar 30% dan UAS sebesar 40%. Hasil dan informasi nilai dilakukan oleh bagian akademik dan bisa diakses oleh mahasiswa melalui SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Bagi mahasiswa yang tidak lulus atau memiliki nilai kurang, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai sebanyak 1 kali. Mahasiswa juga diberikan kesempatan umpan balik penilaian kepada dosen pengampu jika terdapat nilai yang tidak sesuai. Dan jika apabila dalam melakukan perbaikan mahasiswa masih belum lulus, maka mahasiswa wajib melakukan perbaikan nilai dengan cara mengulang kembali di semester berikutnya atau mengikuti mata kuliah semester pendek yang dijadwalkan oleh program studi. Baik, selanjutnya saya akan mempersembahkan video salah satu kegiatan proses pembelajaran praktikum untuk mencapai kompetensi tenaga teknologi laboratorium medis. Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laboratorium biologi molekuler. Ya, kita di sini nanti akan belajar tentang apa mata kuliahnya? Praktek biologi molekuler. Besaran SKS-nya adalah 2 SKS. Ya. Hari ini kita sudah pertemuan keberapa? 4. Nanti kita pertemuan keempat itu sesuai dengan RPS-nya itu adalah materinya polymerase chain reaction. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran tentang materi kita pada hari ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari PCR, yang kedua mampu menjelaskan tahapan dari PCR, yang ketiga adalah mampu menerapkan teknik PCR. Kemudian indikator pembelajaran kita nantinya dinyatakan berhasil ya apabila mahasiswa mampu mendeskripsikan PCR, kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengoperasikan alat PCR atau yang disebut dengan thermal cycler ya. Kemudian diharapkan dengan mahasiswa mengikuti mata kuliah praktek biologi molekuler ini, ya mahasiswa akan memiliki keahlian ya dalam menerapkan dan mengaplikasikan PCR serta mengoperasikan alat thermal cycler gitu ya. Nah, tadi materinya tentang PCR. Ya, apa itu PCR? Ada yang pernah mendengar atau pernah tahu? Troy, apa Troy PCR Troy? Apa biar tahu PCR? Polymerase chain reaction. Ya. Nah, polymerase chain reaction ini adalah, saya sambil duduk ya, adalah teknik molekuler yang ditemukan oleh Carey D. Mullis pada tahun 1983. Sudah lahir belum? Saya juga belum lahir. Nah, penemuannya diumumkan pada artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 1985. Ya, PCR ini merupakan metode revolusioner yang memungkinkan penggandaan atau amplifikasi cepat dan selektif
metode ini menjadi kunci penting dari berbagai bidang kesehatan ya, tidak hanya kesehatan, revolusi semua berbagai bidang ya, termasuk salah satunya adalah diagnostik, penelitian genetika, forensik dan rekayasa genetika ya. Teknik PCR ini mengubah penelitian biologis ya dan medis, memungkinkan identifikasi dan studi lanjut terhadap fragmen DNA yang spesifik bahkan dengan jumlah yang sangat kecil. Jadi dengan jumlah yang DNA yang sangat kecil bisa kita gandakan dalam waktu yang singkat. Ya. Kalau secara in vitro PCR ini ya prinsipnya dengan perubahan suhu, karena tadi alatnya kan namanya thermal cycler ya, dengan cara menaik turunkan suhu. Kalau in vivo itu secara enzimatis, semuanya secara enzimatis ya. Nah ini adalah konsep dasar dari PCR ya. Prosedur lab untuk amplifikasi penggandaan yang dilakukan ya secara in vitro, kemudian secara enzimatik juga karena ada bantuan dari enzim DNA polimerase secara cepat pada suatu segmen DNA. Nah, prinsip dari PCR ini adalah melalui ulangan atau siklus amplifikasi ya. Siklusnya ada 3, yang pertama yaitu suhu denaturasi, yang kedua adalah annealing, dan yang ketiga adalah polimerisasi atau extension atau elongasi. Jadi jangan bingung terkait penamaan ya. Kalau misalnya nanti ketika kalian bekerja atau ketika nanti ujian ya, denaturasi, annealing, polimerisasi, denaturasi, annealing, extension, denaturasi, annealing, elongasi itu sama ya. Nama lain dari polimerisasi itu adalah extension dan juga apa tadi? Elongasi ya. Kemudian berikutnya apa itu denaturasi? Denaturasi itu adalah pemanasan tahap awal yang bertujuan membuka untai ganda DNA. Kita tahu bahwa DNA itu ya adalah double helix ya. Double helix itu bagaimana seperti ini ya. Nah, double helix. Nah, tujuan dari denaturasi ini adalah ya, membuka untai ganda DNA. Ya. Pemanasan tahap awal dengan tujuan untuk membuka untai ganda DNA. Ya. Kemudian suhunya adalah sekitar 94 sampai 98 derajat Celcius. Kemudian berikutnya setelah tahap denaturasi, berikutnya adalah tahapan annealing atau penempelan dari primer atau pengikatan dari primer. Ya. Nah, tujuan dari tahapan ini adalah membuat titik awal untuk sintesis DNA baru. Ya. Jadi apa itu primer? Primer itu juga nanti kita tambahkan pada saat kita mau PCR ya. Primer itu adalah oligonukleotida pendek ya yang menentukan daerah mana yang akan digandakan dan menentukan titik awal ya sintesis DNA baru. Primer ada 2, ada primer apa tadi forward ya, ada primer forward dan ada primer reverse. Primer forward ini adalah menggandakan DNA dari kiri ke kanan, kemudian kalau reverse dari kanan ke kiri. Adalah tahapan elongasi. Tahapan menempelnya primer ini adalah tahapan annealing. Ya, tahapan membuka untai DNA ini adalah tahapan denaturasi. Ya, jadi 3 ini siklus dari PCR. Nah, jadi apa saja tadi 3 siklus PCR? Denaturasi, annealing, dan extension. Pembukaan double helix DNA, kemudian penempelan primer, kemudian pemanjangan DNA baru atau sintesis DNA baru. Oke, nah ini ada alatnya, ada 2 ya teknik PCR itu yang kita kenal pada umumnya yaitu PCR konvensional ya atau yang kita sebut dengan PCR thermal cycler biasa. Kemudian yang kedua adalah real time PCR ya, real time PCR namanya saja real time PCR. Jadi kita bisa melihat hasil produk PCR kita secara real time, langsung bisa diketahui ya tanpa adanya tahapan selanjutnya. Kalau PCR konvensional kan masih butuh tahapan visualisasi DNA ya, yaitu elektroforesis dan juga staining, pewarnaan ya. Berikutnya komponen dari PCR. Komponen dari PCR ini adalah yang pertama adanya DNA polimerase ya, ada enzimnya
enzim yang bertugas untuk menggandakan DNA. Ada primer, yaitu tadi ya yang menentukan sintesis DNA baru, letak sintesis DNA baru. Kemudian ada DNTPS. Ya, DNTPS ini deoksinukleotida trifosfat. S ini menunjukkan artinya jamak ya, ada 4 ini ya. DATP, DTTP, DJTP, dan DGTP. Jadi dalam bahasa Inggris kan kalau jamak itu ditambah S di belakangnya ya. Apa ini DATP? DATP ini adalah deoksiadenin trifosfat, deoksitimin trifosfat, deoksisitosin trifosfat, dan deoksiguanin trifosfat. Kemudian ada DNA template-nya yaitu sampel ya. Kemudian ada buffer yang mengandung Mg12. Nah, ini menjadi salah satu yang harus wajib ditambahkan pada saat kita PCR ya, yaitu adalah buffer yang mengandung Mg12. Kenapa? Karena Mg12 ini adalah sebagai kofaktor dari enzim DNA polimerase. Ya. DNA polimerase ini sifatnya tidak aktif. Jadi ketika bertemu dengan Mg12, maka DNA polimerase baru akan bekerja. Gitu ya. Jadi kita tahu ya, coba kalian perhatikan bahwa suhu denaturasi itu kan 96 kali, 94 sampai 98 derajat Celcius. Ini kan suhunya sangat tinggi sekali. Sedangkan enzim itu adalah protein. Ya, protein pada saat suhu tinggi apa yang terjadi? Terjadi apa? Denaturasi rusak. Sedangkan enzim DNA polimerase ini harus bekerja pada suhu yang tinggi 94 sampai 98. Jadi didapatkan dari mana? Dari bakteri yang hidup di kondisi yang panas. Nah, bakteri ini adalah semua bakteri yang hidup di daerah yang panas, bisa tumbuh pada suhu yang tinggi. Jadi diambil DNA polimerasenya digunakan untuk pemeriksaan biologi molekuler. Nah, ini adalah DNTP yang tadi ya, DNTPS terdiri dari DATP, DTTP, DGTP, dan DGTP ya. Kemudian konsentrasinya adalah 10 pikomol ya. Kemudian ini bisa kita simpan pada suhu minus 20 derajat selama beberapa bulan untuk stok. Tetapi untuk sekarang ya, kalau zaman dulu itu kita tambahkan satu-satu ya, buffer kita tambahkan, DTP, di RTPS kita tambahkan satu-satu. Tetapi sekarang tidak, sekarang sudah ada pabrikan ya yang disebut dengan master mix ya, atau PCR mix. Nah, ini sudah lengkap. Di sini sudah ada berisi DNA polimerase, sudah berisi buffer ya, kemudian juga sudah berisi apa lagi? Buffer MgCl2 ya, buffer DNA polimerase, kemudian MgCl2. Buffer ini menjadi kunci yang penting ya, karena tidak boleh pH dari sampel kita itu berubah dengan secara drastis gitu ya. Jadi harus tetap pH-nya dijaga. Makanya pentingnya ditambahkan dengan buffer. Nah, sekarang kita nggak perlu nambahkan satu-satu kayak gini karena sudah jadi pabrikan yang master mix atau PCR mix, ada banyak merek ya. Nah, kemudian nanti tinggal kita mau pilih pakai yang mana ya. Ada banyak merek yang dijual ya. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan ya tahapan dari siklus PCR. Tadi ada denaturasi, ada annealing, ada polimerisasi extension. Nah, ini ada tanda hati-hati kontaminasi. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa pada saat PCR itu kita tidak boleh terjadi kontaminasi ya. Kan pada saat kemarin pertemuan yang lalu kan kita sudah uji kuantifikasi ya. Kita pastikan bahwa kemurniannya yang baik 1,8 sampai 2, kemudian konsentrasinya sesuai. Nah, kenapa pada saat mau masuk ke tahapan amplifikasi atau tahap PCR itu harus hati-hati terhadap kontaminasi? Kenapa? Karena ada yang tahu? Ya, selain apa? Lebih jelasnya selain tidak akurat. Kenapa tidak boleh kontaminasi dan bagaimana bila terjadi kontaminasi? Ya. Kenapa? Karena
apabila terjadi kontaminasi, yang ditakutkan adalah kontaminannya ini komplementer dengan primer. Jadi komplementer nanti berpasangan dengan primer. Jadi primer ini tidak akan menempel pada kontaminan yang harusnya dia negatif palsu, terus ada kontaminasi ini urutannya berkomplementer dengan primer, maka bisa terjadi positif palsu. Nah, itu yang tidak boleh yang dihindari. Ya. Bagaimana bila terjadi kontaminan? Bagaimana kita tahu Bu pada saat PCR kita ini terjadi kontaminan apa tidak? Taunya dari kita tambahkannya kontrol positif dan kontrol negatif. Jadi di hasil akhir nanti kita bisa tahu apakah PCR kita ini valid atau tidak valid. Hasil PCR kita ini baik atau tidak baik dengan cara ditambahkan tadi ya kontrol positif dan kontrol negatif. Namanya saja kontrol positif, maka kontrol positif harus wajib keluar. Kalau kontrol positif itu tidak keluar, ya maka apa yang terjadi harus diulang. Ya, berarti ada error. Entah error itu ada di human atau error itu ada di mesin. Ya. Nanti kita cek, kita tarik ke belakang. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang error, itu kita tariknya dari belakang ke depan. Apa ya ini tadi ya? Apakah ada yang salah pada saat saya tambahkan? Apakah ada kontaminasi gitu ya? Nah, gitu ya. Bagaimana bila terjadi kontaminasi? Wajib diulang. Jadi ya kita patokannya adalah kontrol positif dan negatif. Nah, kontrol positif keluar Bu, kontrol negatif juga keluar. Sama, harus diulang. Jadi kontrol positif dan kontrol negatif itu sebagai patokan bagi kita menilai pekerjaan kita dan juga pekerjaan dari mesin. Gitu ya. Oke, berikutnya ini saya kira denaturasi tadi ya. Nah ini. Nah biasanya tadi kan ada 3 siklus ya, denaturasi, annealing, dan extension. Tidak semua PCR itu menggunakan 3 siklus ini. Biasanya ada beberapa kondisi itu perlu ditambahkan dengan pradenaturasi atau seperti kayak pemanasan gitu ya. Ada beberapa PCR itu yang membutuhkan atau yang disebut dengan hot start gitu ya. Pemanasan yang biasanya disebut dengan pradenaturasi umumnya 2-5 menit ya. Kemudian, nah waktu denaturasi itu umumnya adalah 30 sampai 60 detik ya. Ini kan X-nya 2 berarti detik ya. Bagaimana bila lebih dari 60 detik Bu? Nah ini bila terlalu lama takutnya enzim polimerase ini pada suhu tinggi akan kehilangan aktivitasnya. Kita tahu bahwa ini adalah protein. Semakin tinggi protein suhunya maka aktivitasnya semakin turun. Ya. Oke, berikutnya annealing. Annealing ini tadi suhunya 56 sampai 60 derajat Celcius ya. Waktu umumnya 30 sampai 45 detik. Ya, kemudian nah ini ya, bila GC ini adalah komposisi guanin dan sitosin ya. Dari primer itu kurang dari sama dengan 50%, maka kurang lebih annealingnya biasanya adalah 55 derajat Celcius. Bila GC, komposisi GC dari primer itu di atas 60%, maka annealingnya adalah 60 derajat ya. Kenapa Bu? Kalau komponen dari GC ini lebih banyak, maka suhunya juga lebih tinggi. Karena G dan C ini berikatan dengan 3 ikatan hidrogen. Kalau adenin dan timin itu cuma 2 ikatan hidrogen. Jadi membutuhkan suhu yang sedikit lebih tinggi untuk apa? Untuk melepaskan ikatan dari G dan C. Ya. Oke. Kemudian polimerisasi. Nah ini videonya ya. Jadi seperti ini. Nah ini denaturasi, primer nempel, annealing, extension. Kemudian lagi ya. Jadi akan berulang terus. Nah ini terbuka, denaturasi, annealing, primer nempel, extension. Ya. Nah ini ada video, jadi amati. Nah ini annealing ya. Kemudian DNA polimerase bekerja, extension, elongasi atau extension. Digunakan apa saja sih teknik PCR ini?
Ya, ini bisa kita gunakan ada 5 ini ya untuk identifikasi atau deteksi. Deteksi apa Bu? Deteksi banyak, mau bakteri, mau virus ya, mau keganasan juga kita bisa ya. Kemudian untuk apa? Untuk kuantifikasi, menghitung jumlah dari DNA. Untuk analisis sequencing ya, apa itu analisis sequencing? Jadi kita mengetahui urutan dari DNA-nya ya. Kemudian untuk cloning produk PCR, kemudian bisa juga untuk menentukan peta restriksi atau ya, menentukan peta restriksi. Nah, macam-macam dari PCR ini ya. PCR itu ada 2, ada PCR konvensional dan ada PCR kuantitatif. Tadi yang bisa juga disebut dengan real time PCR ya. Nah, ini ya aplikasi PCR ya. Bisa juga digunakan untuk analisis mutasi. Jadi ada banyak aplikasinya ini. Meskipun PCR ini salah satu metode yang tadi diawalkan revolusioner, tetapi ternyata memiliki keterbatasan. Yang pertama ya, tidak bisa mendeteksi makhluk hidup. Contoh misalnya, kalau misalnya kultur bakteri kan kita bisa tahu ya, kalau kita kultur dia tumbuh berarti dia dalam keadaan hidup. Tetapi kalau PCR ini nggak bisa. Yang penting ada DNA-nya mau hidup atau mati pasti terdeteksi. Ya. Kemudian hanya dapat mengamplifikasi DNA pendek ya. Wajib harus ada tersedia primer. Jadi pentingnya nanti desain primer yang baik untuk keberhasilan dari PCR. Kemudian rata-rata terjadi misfiring, adanya kontaminasi menyebabkan misfiring tadi ya. Kemudian ada kontaminasi yang asing bisa menyebabkan kekacauan hasil ya. Kemudian tidak ada prosedur umum untuk menguji PCR dengan satu set primer khusus. Jadi perlunya optimasi. Jadi setiap kali kita ganti primer mau PCR wajib dioptimasi terlebih dahulu, terutama pada apa? Tahap apa? Suhu analis. Nah, demikian untuk mengawali praktek kita ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, nanti kita akan praktek ya deteksi GenMax A ya, deteksi GenMax A untuk pada bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ini adalah nanti yang akan mahasiswa reaksikan ya. PCR mixnya 25 UL, forwardnya 5 UL, kemudian primer reverse-nya 5 UL, sampelnya 10 UL, kemudian nuklease waternya adalah 5 UL. Ya, nanti akan saya bagikan untuk prosedur kerjanya ya. Ini nanti bisa dibawa oleh mahasiswa sebagai jurnal. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pas? Bisa? Nah, nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, nanti hasil dari masing-masing kelompok nanti silakan Anda diskusikan dan nanti pada pertemuan akhir dievaluasi, nanti silakan dipresentasikan bagaimana ya terkait temuan-temuan yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Sampai di sini bisa? Kalau bisa lanjut ke berikutnya jadi 4 kelompok ya. Silakan membantu diri. Kita sudah selesai ya, tadi PCR-nya sudah selesai, kita simpan di suhu minus 20 derajat. Besok kita lanjutkan ke tahapan visualisasi DNA, yaitu elektroforesis dan juga staining ya. Dari pertemuan kita hari ini ada yang ditanyakan? Cukup? Sudah bisa ya? Oke, terima kasih. Pertemuan kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap dari Bu Anita ya. Salah sikap dan salah kata dari kalian sudah saya maafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya di jam 8. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.